Halo, speed lover, kembali dengan saya Sibu. Oke, di depan Anda ada Yamaha motor Yamaha Jupiter MX ya, yang keluaran pertama MX, bukan yang new tapi yang old. Di sini banyak kasus, yaitu kita akan bikin tutorial video ya. Video tutorial servis shock depan Yamaha Jupiter MX. Ini kasusnya adalah si pipa shock depannya itu sudah bengkong karena kecelakaan di sini ya. Di sini udah kelihatan nih. Dari sini udah kelihatan bengkongnya ya. Kalau teman-teman lihat tuh. Udah kelihatan bengkongnya nih. Oke, kita langsung mulai tutorial aja, tapi sebelumnya teman-teman kalau yang ingin ganti pipa as shock depan asok depan Jupiter MX, teman-teman buka dulu covernya, terutama bagian depan ya, yang cover sayap sampai depan, pokoknya bagian tengah ke depan teman-teman bongkar aja supaya pelepasan shock depannya tuh agar lebih mudah. Macam ini bekas kecelakaan, jatuh sendiri ya, tapi nggak tahu ini kenapa bisa bengkong, saya kurang tahu juga, tapi ini kita akan menggantinya dengan shock yang baru macam itu. Teman-teman sebelumnya bongkar semua, setelah itu kita langsung proses pelepasannya. Di sini ada yang punya motor tuh lagi mainan kabel, Gung, masa itu Gung. Ini sama ponaknya tuh sana tuh, pojok sana tuh. Ini ditemani sama ponaknya, ini lagi main game. Halo, dadah masuk YouTube. Oke teman-teman, kita langsung aja untuk proses pelepasan shock depannya ya. Oke teman-teman, setelah teman-teman bongkar semua bodi, terutama yang tengah sampai ke depan, teman-teman lepas juga roda depannya ya. Setelah itu kita langsung proses pelepasan shock depannya. Jangan lupa itu ada kaliper yang nempel shock juga ikutan dicopot ya, kalipernya. Kemudian selang rem yang nempel di tabung shocknya itu dapat juga. Setelah itu kita langsung proses pembongkarannya.
Oke teman-teman, di sini kita langsung proses pelepasan asoknya dari tabung soknya. Di sini alat-alatnya sangat mudah ya. Ini sama halnya kita bongkar sok depannya New Jupiter MX ya, yang dulu kita pernah bikin unboxing tutorial bongkar sok depannya juga yang New MX ya. Di sini teman-teman cuma butuh kunci 10 sama ini kunci L yang nggak kepake ya. Ini L yang paling gede sendiri kalau nggak salah, ukurannya L berapa ya. Pokoknya nanti di bagian sini saya kasih keterangan kunci L berapa. Ini T10, teman-teman masukin aja. Jadi bagian L nya ini dipotong, jadinya modelnya seperti ini. Oke, macam itu ya. Ini L yang udah dipotong bagian L nya. Kemudian ini T10 kita masukin aja buat tahanan ya, buat tahanan. Setiap motor punya ukuran yang beda-beda ya. Kalau untuk Jupiter MX sama New MX kuncinya sama. Kemudian kita butuh asok ya buat tahanan juga bagian sini. Macam itu, dan kunci L lagi juga. Ini ukurannya nanti saya cantumkan saja bagian sini. Jadi saya cantumkan. Kita langsung buka bautnya nih ya. Ini baut, ada baut sulingannya, di sini ada sulingannya bagian dalam, kita lepas saja. Oke, ini dia L nya. Di sini ada ring kuningan. Kalau bisa dilepas, tapi kalau misalkan nggak bisa dilepas, biarkan saja, tapi seharusnya dilepas saja biar pembersihannya bisa menyeluruh ya. Di sini ada ring kuningan atau ring tembaga. Di sini nanti saya coba lepas. Kemudian kita langsung bongkar tabung sok yang satunya ya. Langkah-langkahnya sama juga. Dan ini tinggal kita tarik aja. Nah, ini sulingannya, dan situ ada pernya ya. Ini pernya di sini. Dan ini ada ringnya nih harusnya. Cuman ini ringnya nempel. Yang ini ding. Ini ringnya nempel ya. Nah, ini dia. Ini ringnya ya, macam ini ya. Ini ringnya. Ini jangan sampai hilang. Kalau nyari agak-agak susah ya. Macam itu. Dan kita langsung bongkar aja. Di sini teman-teman kalau misalkan mau ganti sealnya silahkan dilepas. Ini ya, seal shocknya ini yang atas nih, yang bagian luar adalah seal debu. Kalau mau diganti silahkan dilepas. Kalau mau diganti silahkan dilepas. Kalau nggak diganti ya nggak usah dilepas, nggak apa-apa. Ya, ini seal debu. Di sini ada kancingnya. Bagian sini ada kancing, silakan kancingnya dilepas, kemudian dilepas seal olinya ya. Ini seal oli bagian dalam. Sedangkan yang bagian luar itu adalah seal debu. Silakan teman-teman lepas kalau ingin diganti. Tapi kasus di video ini kita hanya mengganti asoknya saja. Dan kita langsung beralih ke sok satunya, kita coba lepas lagi. Oke teman-teman, semua sok kita sudah lepas. Kita langsung proses pembersihan aja ya. Sini kita akan lakukan proses pembersihan. Untuk video proses pembersihannya kita nggak usah record, nanti kelamaan jadi panjang durasinya. Kita langsung lompat aja ke part yang akan diganti dan pengenalan part yang akan kita beli ya, dan harga-harganya. Oke teman-teman, kita lompat saja. Oke, speed lover, di sini kita sudah bersih-bersih ya. Di sini yang punya motor sama ponakannya ini sedang memasang radiator. Kenapa kan? Kalau dilepas kenapa kan? Kan? Kalau dilepas kenapa kan? Saya membersihkan blok silinder tadi kotor. Oh gitu. Oke, kita langsung aja menuju ke shop karena kita nggak bahas itu.
Oke teman-teman, di sini kita nyantol. Oke, di sini bagian-bagiannya sudah kita bersihkan semua dan sudah kering. Dan ini yang sudah dibeli sama yang punya motor, ini adalah Ashok. Ini jadinya ngambilnya merek Takayama ya. Rencana kan Indopart tapi yang dapat Takayama, tapi ya tidak apa-apa lah. Ketimbang originalnya itu harganya, nanti saya cantumkan aja bagian sini harga originalnya. Itu harganya harga per shocknya ya, bukan sepasang tapi oh udah. Oh, jadi harganya 140 per bijinya. Itu per biji ya, teman-teman. Bukan per pasang, tapi per biji. Sedangkan ini harganya 160 dapat 2 Takayama ya. Rencana sih mau cari yang Indopart, emang barangnya kosong, jadi dapat Takayama ya gak apa-apa lah. Yang penting kualitas chrome-nya bagus, nggak gampang lecet. Dan di sini juga beli oli shocknya ya. Ini jumbo, mereknya jumbo, dapatnya ini 200 mili ya. Kalau di satu ini tuh 100 mili. Jadi kalau dua tuh 200 mili. Dapat 2 harganya 11.000 macam itu. Dan ini yang akan diganti, ini sebenarnya yang satu tuh nggak masalah ya, cuma yang satunya itu sudah bengkong. Nih kita coba grindingkan. Ini yang normal ya, ini yang normal. Ini tuh yang normal. Cuma yang satunya ini loh, ini yang nggak normal nih. Nah, kelihatan ya teman-teman ya. Jadi bagian atasnya ini yang bengkong, tapi yang ke bawahnya lurus, cuma bagian atasnya bengkong. Kelihatan ya. Ini yang bermasalah. Jadi kita ganti semuanya aja. Di sini kita langsung mulai perakitan. Oke teman-teman, untuk tabung shock sebaiknya dibersihkan sampai ke dalam-dalamnya. Biasanya bagian bawah itu ada endapan kotoran, teman-teman bersihnya sampai bagian dalamnya ya. Pokoknya sampai endapan yang paling bawah itu sampai hilang ya. Biasanya itu kotorannya ada di bagian paling bawah, ada endapan kotorannya sampai menyeluruh ya. Ini juga ya bagian dalamnya, teman-teman silakan bersihkan sampai hilang. Dan bagi teman-teman yang ingin ganti seal shocknya, silahkan diganti dulu sebelum pemasangan tabung shocknya, sebelum pemasangan asoknya ya teman-teman. Silakan diganti sealnya, dipasang lagi seal oli, kemudian kancingnya. Sama halnya juga yang ini juga silakan teman-teman ganti kalau ingin diganti seal shocknya. Kemudian ada kancingnya, ini silakan dipasang kembali. Setelah itu kita langsung proses pemasangan. Di sini ada sulingannya, ini sebutannya apa ya, sulingan ya, sulingan. Jadi susunannya seperti ini, macam ini ya, susunannya macam ini. Silakan dimasukkan ke dalam tabung shocknya. Macam ini. Dan kita langsung unboxing aja nih Takayama. Katermu dikum. Oke. Oh, ini dikasih plastik juga. Ini kita lepas dulu plastiknya. Oke, kita langsung aja nih masukin ke asoknya. Posisinya seperti ini teman-teman. Masukin aja. Ini sampai keluar. Yang satunya juga iya. Dimasukin juga seperti ini, posisinya macam ini. Masukin aja, ini sampai keluar. Setelah itu kita pasangkan ke tabung shocknya. Oke, bagi teman-teman yang tidak ingin mengganti seal shocknya, pastikan bagian dalam sealnya itu nggak ada kotorannya ya. Takutnya nanti akan merusak itu lapisan dari asoknya ya. Bagian dalamnya ini hindari dari kotoran. Dan juga ini hal yang sama, ini pastikan keadaan bersih. Satu kita pasang saja. Dan jangan lupa ini ada bautnya untuk ini yang bagian bawah, dan ada ringnya, jangan sampai hilang, nyarinya susah. Oke, ini pengencangan bautnya harus kencang ya teman-teman. Nanti kalau nggak kencang, oli shocknya akan bocor lewat bawah.
Oke, setelah itu kita langsung pasang seal debunya. Seal debunya kita pasang, nah macam ini, dan selesai ya. Nanti tinggal kita masukkan minyak rem oli shock ya, dan lakukan hal yang sama di tabung yang satunya. Oke teman-teman, sini kedua shock depannya ini sudah kita rakit semua. Seal debunya juga kita sudah rakit. Seal debu yang satunya sudah kita pasang, dan semua sudah siap untuk dimasukkan minyak shocknya atau oli shocknya macam itu ya. Dan kita langsung pemasangan per. Pokoknya yang bagian renggang ini ada di atas ya, sedangkan yang rapat ada di bawah. Tinggal dimasukkan saja. Bisa dimasukkan sekarang atau nanti, bebas. Dan setelah itu kita langsung pemasangan di sepeda motornya, dan kita akan masukkan oli shocknya ya. Untuk takarannya nanti saya jelaskan saat pemasangan di motornya. Di sini lagi proses pemasangan dan belum selesai. Halo Oke teman-teman, kita langsung pemasangan ya, tapi kita nunggu dulu nih sampai pemasangan radiatornya selesai dulu. Oke teman-teman, shocknya sudah terpasang di motor ya. Kita tinggal ngisi oli shocknya. Di sini untuk standarnya Yamaha Jupiter MX itu sama dengan New Jupiter MX ya, itu kisaran 64 ml per shocknya. Cuma ini sama yang punya motor mau diisi 70, karena kalau oli shocknya bawaan motor itu terlalu empuk, jadi kita akan tambahkan 5 mili ya, jadi ketemunya 74, ketemunya 70 mili ya. Semoga aja tidak terlalu keras, jadi emang mau ditambahkan. Monggo Gung, dimasukkan Gung, salah satu Gung. Ini sudah kita takar ya, 70 mili. Yang standarnya 64, kita tambahkan 6 mili jadi 7 mili, jadi 70 mili. Tujuannya hanya memperkeras shock karena bawaan standarnya itu terlalu empuk, katanya yang punya motor ya. Begitu. Oke, nanti setelah kita isikan semua oli shocknya, kita masukkan pernya ya. Ini per shocknya kita masukkan aja. Setelah terisi penuh. Sudah tetes terakhir orang. Ya Allah. Hingga tetes terakhir itu kalau teman-teman nggak punya kerjaan ya. Oke, setelah itu kita pasang per shocknya. Jangan lupa yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Nah, yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Setelah itu kita pasang tutupnya. Kita pasang tutupnya saja. Di sini agak susah ya, agak tricky untuk pemasangannya, jadi harap bersabar. Harap bersabar saja, berhubung per shock sedikit lebih keras, jadi ya harap sabar saja saat pemasangan tutupnya. Oke teman-teman, yang satu shock sudah terpasang semua, kita tinggal isi oli shocknya. Yang satunya ya isi sama 70 ml, teman-teman isi saja. Untuk standarnya 64 ml. Setelah pengisian oli shock yang satunya, teman-teman tinggal pasang saja pernya lagi. Oke teman-teman, oli shock sudah terisi, kita tinggal pasang pernya. Nih Gung, pernya Gung. Seperti biasa, yang renggang di atas, yang rapat di bawah. Setelah pemasangannya, kita pasang tutupnya lagi. Di sini agak lebih susah lagi karena ruang gerak pemasangan tutup shock depannya tuh agak sempit, jadi harap bersabar. Oke teman-teman, selesai semua pemasangan shock depannya. Ini teman-teman tinggal pasang lagi ban depan, kemudian slipper depan atau spatboard depan, pasang kalipernya kembali, dan selesai. Dan selesai semua untuk tutorial servis shock depan. Dengan kasusnya itu shock depannya itu bengkong sebelah karena kecelakaan. Bila ada pertanyaan silahkan tulis komentar aja di kolom komentar, dan jangan lupa selalu pakai masker kalau mau kemana-mana.
Jaga kebersihan, selalu cuci tangan karena pandemi virus corona ini masih belum selesai. Sekian teman-teman, safety riding, salam aspal Gronjal. Dadah sih. Dadah. Oke.